Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang manusia purba di Indonesia. Pengertian manusia purba. Manusia purba adalah manusia yang hidup pada masa penjajahan. Sebelum dikenal tulisan, manusia purba sering juga disebut manusia fosil karena sisa-sisa keberadaannya ditemukan oleh para peneliti telah membantu atau berubah menjadi fosil selama berabad-abad. Penelitian mengenai manusia purba menjadi salah satu yang terpenting sebab keberadaan mereka menjadi bukti kuat memang proses adaptasi spesies manusia. Memahami definisi manusia purba. Menurut buku The Human Past, World Prehistory and the Development of Human Societies oleh Chris Kerr 2018, manusia purba adalah kelompok manusia yang hidup sebelum perkembangan tulisan dan catatan sejarah, yang umumnya dikenal dengan manusia modern. Diperkirakan manusia purba pertama kali muncul di permukaan bumi pada zaman kuarter atau periode berakhir di era Neozoikum. Zaman kuarter berlangsung sejak 2,5 juta tahun hingga sekarang, di mana manusia mengalami perkembangan dalam hidupnya. Menurut buku The Complete World of Human Evolution of Chris Sturgeon 2020, pengetahuan binatang tentang kehidupan manusia purba memberikan wawasan tentang bagaimana manusia pertama kali berpindah dari Afrika ke berbagai bagian dunia. Bagaimana mereka beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda, dan bagaimana perkembangan budaya dan teknologi mereka mengetahui perkembangan kita sebagai manusia modern. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang manusia purba. Para ahli yang meneliti keberadaan manusia purba di Indonesia. Tokoh peneliti manusia purba di Indonesia. Yang pertama, Eugene Du Bois. Penelitian manusia purba di Indonesia dipelopori oleh Eugene Du Bois, sekarang paleoantropologi perkebangsaan Belanda. Eugene Du Bois bertolak ke Indonesia pada pertengahan 1880-an untuk mengejar obsesinya dalam mencari fosil manusia purba. Dan pada 1889 ia mendapatkan kiriman sebuah fosil tengkorak yang ditemukan di Wajak, Tulungagung dari B.D. van Richthofen. Fosil tersebut kemudian diteliti oleh Eugene Du Bois dan dinamai Homo wajakensis. Setelah itu Eugene Du Bois melanjutkan penelitiannya ke beberapa lokasi seperti Trinil dan Sangiran. Namanya semakin terkenal setelah menemukan fosil tengkorak di Trinil pada 1890 yang kemudian dinamai Pithecanthropus erectus. Antara tahun 1895 sampai 1900, Eugene Du Bois tercatat menulis 19 artikel ilmiah seputar Pithecanthropus erectus. Yang kedua, Gustav Heinrich Raps von Koenigswald. Gustav Heinrich Raps von Koenigswald adalah ahli paleontologi berkebangsaan Jerman yang pada awalnya bertugas untuk mengembangkan biostratigrafi Pulau Jawa. Dengan berbekal buku Van S. G.H.R. von Koenigswald mencermati endapan-endapan purba Sangiran hingga menemukan alat-alat paleolitik pada 1934. Alat-alat serpi berwarna kuning kemerahan dari batuan kalsedon yang ditemukan ini kemudian menjadi sangat terkenal dengan sebutan alat serpi Sangiran.
pada 1936, von Koenigswald mendapatkan temuan yang menunjukkan berupa fosil temurung kepala manusia purba dan yang sejenis dengan temuan Eugene Du Bois di Trinil. Oleh karena itu, temuan ini kemudian dinamai Pithecanthropus II. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari Victor Camelia. Yang ketiga yaitu ada Terher dan Ir. Oppenau dalam melakukan penelitian sering bekerjasama dengan peneliti lain termasuk Terher dan Ir antara 1931 sampai 1934. Ketiganya menemukan fosil Homo solonensis di Sangiran, Jawa Tengah. Teuku Gacop adalah penelitian manusia purba dari Indonesia pertama yang memulai penelitiannya pada 1952. Ia adalah salah satu murid dari von Koenigswald dan juga penerusnya dalam penelitian terhadap fosil-fosil di Indonesia. Penelitian yang dipimpin oleh Teuku Gacop dilakukan di daerah Sangiran dan sepanjang aliran Bengawan Solo. Jenis-jenis purba di Indonesia yaitu ada Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus itu bisa disebut dengan manusia terbesar di dunia. Ciri-cirinya yaitu mempunyai geraham yang besar dengan otot kunyah kuat, tulang belunya tebal, kening menjorok ke depan dan tonjolan belakang kepala tajam. Belum mempunyai tulang dagu, memiliki otot tengkuk yang kuat, badan tegap. Yang kedua ada Homo solonensis. Homo solonensis adalah manusia ditemukan oleh Ghr von Koenigswald antara Bernard Tier. Adalah manusia kera dari Solo. Ciri-ciri Homo solonensis antara lain memiliki rongga mata yang tajam, bentuk tengkorak lonjong, tulang pipi tebal besar dan kasar, hidungnya lebih sedikit, rahang atasnya menonjol ke depan. Yang penjelasan selanjutnya yang akan dibawakan oleh Nur Hazinawati. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Ibtihal. Manusia purba di Indonesia. Homo wajakensis. Homo wajakensis merupakan jenis manusia purba yang ditemukan di desa Wajak, Tulunggagung, Jawa Timur oleh insinyur pertambangan B.D. van Rietschoten pada tahun 1889. Penemuan jenis ini menjadi penemuan pertama di Asia. Manusia purba jenis ini diperkirakan hidup sekitar 40.000 tahun yang lalu. Ciri-ciri Homo wajakensis antara lain adalah mukanya cenderung datar dan lebar, tinggi tubuhnya adalah sekitar 173 cm, mempunyai tulang tengkorak, rahang atas dan rahang bawah, mempunyai tulang paha dan tulang kening. Homo florensis, fosil manusia purba jenis Homo florensis di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Menurut para ahli, manusia purba jenis ini merupakan nenek moyang bangsa Indonesia. Ciri-ciri Homo florensis antara lain memiliki tulang rahang yang menonjol, memiliki tengkorak kepala kecil dan memanjang, bentuk dahi sempit dan tidak menonjol, tinggi badan bisa mencapai 1 meter. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.